Kenapa anjing yang ada di benak Yakut gaduh lagi dan Yakut lagi? Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Sekarang ini Yakut Khalil Qomas setelah melarang kota infak, setelah mengeluarkan peraturan sholat jarak-jarak, azan tidak boleh keras-keras, disamakannya suara azan dengan suara anjing menggonggong. Ini penistaan. Seluruh pengacara muslim hari selama ini antum semua mengambil manfaat dari profesi antum untuk kesejahteraan hidup sebagai pengacara orang hukum. Hari ini coba antum sisihkan tenaga antum, potensi antum untuk membela agama antum. Coba sikapi secara hukum pernyataan Yakut Khalil Qomas yang mengatakan, mengibaratkan bagaimana tanggapan kalau anjing serentak di komunitas anda, di komplek anda menggonggong. Itu contoh ketika azan serentak dibunyikan, dia menyamakan suara azan dengan suara anjing. Maka muslim-muslim yang taat, yang anda profesi di bidang advokat, di bidang hukum, tolong anda bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Penistaan, penistaan. Qurtubi mengatakan dan ulama-ulama hukumannya murtad. Hukumannya murtad. Dan hukumannya kalau dia muslim dieksekusi mati, itu hukum Islam. Minimal sesuai kalah dengan hukum di Indonesia ini. Maka orang hukum bergeraklah. Selama ini kan sudah kita manfaatkan jabatan keahlian kita untuk kesejahteraan hidup. Hari ini coba anda berikan potensi di mata Allah Subhanahu wa taala, bela agama Allah dengan profesi anda sebagai orang hukum. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka berolok-olok dengan agama, berani menistakan. Apalagi ini dilakukan oleh Menteri Agama. Dosanya mengalir kepada Bapak Presiden kalau Bapak Presiden tidak memecatnya. Dosa-dosa kebijakan Menteri Agama yang merusak agama Islam, merugikan agama Islam, mengalir ke Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak memecatnya, memberikan sanksi kepada Menteri Agama ini, Yakut Khalil Qomas. Terus kesalahan berikutnya, kenapa masuk neraka? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami ini membohongi hari akhirat. Firaun saja ribuan tentaranya dan negara dikuasa tidak mampu menghalangi datangnya kematian. Tidak ada presiden di Indonesia ini yang tidak akan mati. Tidak ada pengawal presiden yang tidak akan mati. Tidak ada jenderal-jenderal yang tidak akan mati. Semua kekuatan akan berakhir dengan kematian. Bagaimana mendustakan Yaumuddin? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kegaduhan kali ini sangat istimewa, ada anjing yang terlibat. Entah dari mana asal-usulnya, Yakut tiba-tiba saja mensejajarkan gangguan suara azan dengan gangguan suara anjing menggonggong. Inilah yang terjadi ketika Yakut menyampaikan penjelasan kepada para wartawan mengenai surat edaran yang dia lakukan tentang pengaturan toa masjid. Sesi tanya jawab dengan wartawan itu berlangsung di Pekanbaru pada 23 Februari 2022. Yakut ingin membuat ilustrasi tentang gangguan suara azan terhadap orang-orang yang bukan muslim. Dia mencontohkan keluarga muslim yang bermukim di tengah lingkungan mayoritas non-muslim. Di sekelilingnya, kiri kanan, muka belakang, semuanya punya anjing dan kemudian menggonggong serentak. Bagaimana rasanya? Kata Yakut.
Ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Pertama, tentu saja gonggongan anjing itu mengganggu, betul? Tapi sewaktu-waktu Yakut menyampaikan ilustrasinya seperti ini, kenapa anjing yang terlintas di benaknya? Ini sangat menarik, bukan? Mungkin Anda semua pernah mengalami mimpi sedang diganggu setan. Di dalam mimpi itu Anda membaca ayat-ayat Al-Quran untuk melawan. Dan biasanya menak, Anda berhasil mengusir gangguan di tengah tidur Anda itu. Hebatnya ayat-ayat Quran itu keluar otomatis. Nah, mengapa bisa otomatis? Di Quran ada sebutan bahwa orang-orang yang beriman akan selalu mengatakan ucapan-ucapan baik yang tertancap kokoh di dalam dirinya. Quran Surat Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Dalam ilustrasi tertentu, mulut seorang akan selalu mengucapkan yang baik-baik yang sering ia sebut dalam keseharian secara spontan. Apa yang sering diingat dan diucapkan itulah yang kegaduhan kali ini sangat istimewa. Ada anjing yang terlibat. Entah dari mana asal-usulnya, Yakut tiba-tiba saja mensejajarkan gangguan suara azan dengan gangguan suara anjing menggonggong. Inilah yang terjadi ketika Yakut menyampaikan penjelasan kepada para wartawan mengenai surat edaran yang dia lakukan tentang pengaturan toa masjid. Sesi tanya jawab dengan wartawan itu berlangsung di Pekanbaru pada 23 Februari 2022. Yakut ingin membuat ilustrasi tentang gangguan suara azan terhadap orang-orang yang bukan muslim. Dia mencontohkan keluarga muslim yang bermukim di tengah lingkungan mayoritas non-muslim. Di sekelilingnya, kiri kanan, muka belakang, semuanya punya anjing dan kemudian menggonggong serentak. Bagaimana rasanya? Kata Yakut. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Pertama, tentu saja gonggongan anjing itu mengganggu, betul? Tapi sewaktu-waktu Yakut menyampaikan ilustrasinya seperti ini, kenapa anjing yang terlintas di benaknya? Ini sangat menarik, bukan? Mungkin Anda semua pernah mengalami mimpi sedang diganggu setan. Di dalam mimpi itu Anda membaca ayat-ayat Al-Quran untuk melawan. Dan biasanya menak, Anda berhasil mengusir gangguan di tengah tidur Anda itu. Hebatnya ayat-ayat Quran itu keluar otomatis. Nah, mengapa bisa otomatis? Di Quran ada sebutan bahwa orang-orang yang beriman akan selalu mengatakan ucapan-ucapan baik yang tertancap kokoh di dalam dirinya. Quran Surat Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Dalam ilustrasi tertentu, mulut seorang akan selalu mengucapkan yang baik-baik yang sering ia sebut dalam keseharian secara spontan. Apa yang sering diingat dan diucapkan itulah yang lumrah keluar.